Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di waktu duha ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada hadis ke-51 dalam bab waktu salat. Oh, 52. Baik. Kita baca hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirati wal asra wasyamsu nakiyatun wal maghrib idza wajabat wal isya'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara was-subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duhur di tengah hari yang sangat terik. Adapun salat asar ketika matahari masih cukup cerah. Adapun salat maghrib ketika matahari tenggelam, dan mengerjakan salat isya dengan tidak menentu waktunya. Jika beliau melihat orang-orang telah berkumpul, maka beliau menyegerakan isya. Namun jika beliau melihat mereka telat atau terlambat, maka beliau mengakhirkan isya. Sedangkan salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya ketika keadaan masih gelap. Kemudian hadis berikutnya, An Abil Minhal Sayyar ibn Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala abi Barzat al-Aslami faqala lahu abi hadithna kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah faqala kana yusalli al-hajirah wa hiya allati tad'unaha al-ula hina tadkhadu asy-syamsu wa yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rihlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun wa nasitu ma qala fil maghrib wa kana yastahibu an yuakhira min al-isya allati tad'unaha al-atamata wa kana yaqra'u an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghada hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yaqra'u fiha bis-sittin ila al-mi'ati. Dari Abu Minhal Sayyar ibn Salamah, beliau menuturkan bahwa dirinya dan bapaknya menemui Abu Barzah al-Aslami. Bapak Abu Minhal lantas berkata kepada Abu Barzah, ceritakan kepadaku tentang bagaimana Nabi mengerjakan salat di waktu. Abu Barzah menjawab, Nabi mengerjakan salat hajir, maksudnya zuhur,
yang kalian sebut sebagai salat yang pertama. Ketika matahari telah bergeser, beliau salat asar yang waktunya jika salah seorang di antara kalian kembali ke rumahnya di ujung Madinah, matahari masih dalam keadaan terang berwarna putih. Aku lupa dengan perkataan Rasul tentang salat maghrib. Nabi senang mengakhirkan salat isya yang kalian sebut sebagai salat al-atam. Beliau membenci tidur sebelum isya dan berbincang sesudahnya. Beliau selesai sholat subuh ketika seseorang sudah bisa mengenali teman duduknya. Beliau membaca 60 hingga 100 ayat dalam sholat subuh tersebut. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita petik daripada hadis ini. Pertama di sini, di mana dalam hadis ini Jabir menyebutkan waktu-waktu pelaksanaan ibadah salat 5 waktu yang dikerjakan Nabi. Jadi Jabir menceritakan kepada kita tentang bagaimana pelaksanaan ibadah saat salat 5 waktu yang diajarkan Nabi. Menunjukkan bahwa salat wajib itu ada waktu-waktunya. Inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman itu memiliki waktu-waktu yang tidak boleh diganti. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu sudah ada waktunya, kapan dimulainya, kapan akhirnya. Dan tidak bisa digeser-geser. Maghrib dikerjakan di isya, isya dikerjakan di subuh, subuh dikerjakan di zuhur. Harus tepat dikerjakan sesuai dengan waktunya. Kemudian yang kedua, di sini ada faedah bahwa salat zuhur itu sangat dianjurkan atau sangat disunnahkan dikerjakan di awal waktunya. Kapan itu? Ketika matahari condong ke arah barat sedikit. Karena Nabi SAW melarang tidak boleh sholat zuhur ketika matahari tepat di atas kepala. Biarkan dia condong ke barat dulu sedikit. Kemudian baru kita sholat zuhur dan segera sholat. Lah waktu sholat zuhur ini akan berakhir ketika panjang bayangan satu benda sama dengan tingginya ditambah dengan panjang bayangan karena kecondongan matahari. Jadi sholat zuhur ini berakhir ketika panjang bayangan satu benda sama dengan tingginya ditambah dengan panjang bayangannya. Artinya itu sudah selesai waktu asar. Tapi alhamdulillah sekarang kan pemerintah memudahkan. Tak perlu kita ini meletakkan satu tiang supaya dikira-kira bayangannya. Karena semua sudah dipermudah oleh pemerintah dan meletakkan kapan zuhur, kapan asar. Kemudian saat kondisi cuaca yang panas, maka disunnahkan menunda pelaksanaan sholat zuhur. Jadi kalau memang di musim panas kayak di Saudi, Yaman atau negara-negara Timur Tengah itu kan kalau panas kan beda dengan kita di sini Bu ya. Jadi panas jenisnya ekstrim gitu ya, sampai membakar kulit. Sehingga ditekankan kalau memang di musim panas yang ekstrim sebaiknya boleh menunda pelaksanaan sholat zuhur hingga suhunya sedikit meredah. Karena ada hadis yang mengatakan panasnya di waktu zuhur itu salah satu adalah min fai'i jahannam, dari panas jahanam yang melesat ke bumi. Tapi kalau dalam kondisi tidak panas gitu ya, ya ngikutin waktu saja, tergelincir matahari, sholat dan itu. Tapi kalau memang lagi panas ya, karena ada musim-musimnya panas,
maka kita boleh mengakhirkan sedikit sampai minimalnya mereda panasnya. Kemudian salat asar disunahkan dikerjakan di awal waktu. Kapan itu? Saat matahari masih terasa panasnya ke badan kita. Adapun salat maghrib juga disunahkan dikerjakan di awal. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW di sini, wal maghrib idza wajabat. Dan ini juga ada isyarat bahwa salat maghrib itu tepat waktu, berbeda dengan asar. Kalau asar tidak mesti tepat waktu. Isya ya, bukan asar, isya. Berbeda dengan isya. Kalau isya itu tidak mesti tepat waktu, karena Nabi SAW juga melihat jamaah. Jadi kalau dia ke masjid kok jamaahnya agak lambat, maka Rasul akan melakukan sholat isya itu tengah malam. Tapi kalau melihat jamaahnya sudah kumpul, maka Rasul SAW akan menyegerakan. Makanya kalau seandainya seseorang kemudian telat mendapatkan sholat jamaah isya, anggaplah ada tamu, kita kedatangan tamu, kita boleh kemudian mengakhirkan isya kalau ada tamu gitu. Tetapi kalau bisa jangan sampai jamaah lewat, keutamaan berjamaah sholat isya lewat, dan jangan sampai keutamaan waktu juga lewat. Artinya kalau memang kita sudah lewat sholat isya gitu ya, karena ada tamu, maka lakukanlah sholat isya itu di pertengahannya supaya mendapatkan keutamaan waktu gitu maksudnya. Nah ini juga diantara faedah daripada hadis ini. Adapun subuh disunahkan dilaksanakan pada saat masih gelap gulita. Dan ini sudah kita bahas kemarin tentang apa itu makna golas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Abi Minhal nanti kita akan jabarkan sedikit. Hadis daripada Abu Minhal. Ada beberapa faedah yang disebutkan para ulama. Pertama, ta'addub as-saghir ma'al kabir. Kita diajarkan orang kecil itu punya akhlak kepada orang besar. Karena di sini dari Abul Minhal Sayyari bin Salamah, dia berkata, aku bersama ayahku pernah masuk menemui Abu Barzah al-Aslami. Lalu ayahku bertanya kepadanya. Ini menunjukkan apa? Adab. Adab orang kecil menghadap orang besar. Ya, ada adabnya di situ. Baik umpamanya secara umur ataupun mungkin secara pangkat gitu ya. Kita hormati, hanya sebatas menghormati. Kemudian yang kedua, musara'atul mas'ul bil jawab idza kana arifan bihi. Dianjurkan kalau seandainya kita ditanya dan kita tahu dengan jawabannya, jangan diam saja, segera dijawab. Sudah tahu jawabannya, main-main besok kan gitu, nggak bisa ya. Jangan seperti itu. Kalau kita tahu jawabannya, kita jawab. Itu sunnah hukumnya. Kemudian yang ketiga, hirsus salaf ala ma'rifati sunnah min ajli ittiba'iha. Bagaimana semangat kaum salaf untuk mengenal sunnah karena ingin mengamalkannya. Sebagaimana di sini Abul Minhal berkata, aku bersama ayahku pernah masuk menemui Abu Barzah Aslami, kemudian bertanya soal pelaksanaan sholat itu. Kemudian juga yang keempat, keterangan tentang awal waktu sholat yang 5. Dan dalam hadis Abu Minhal ini didahulukan dengan sholat duhur. Kenapa? Karena sholat duhur itu sholat yang pertama kali dikerjakan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasul itu ketika Isra Mi'raj, maka diwajibkan kepada dia atau diperintahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sholat yang pertama dilakukan Rasul pasca Isra Mi'raj, sholat apa? Sholat duhur. Itulah sholat yang pertama kali dilakukan.
Baru kemudian asar, maghrib, isya, subuh, balik lagi ke zuhur. Kemudian juga dalam hadis Nabi min hal sini bayanu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha fi awwali waqtiha adal isya. Dalam hadis Nabi min hal ini semua solat wajib dilakukan tepat waktu kecuali isya. Nabi SAW melakukan solat 5 waktu itu dengan tepat waktu kecuali isya. Kalau melihat sahabat kumpul ya solat, kalau tampak kurang berkumpul maka diakhirkan di akhir waktu, artinya di tengah malam. Tapi selain daripada isya, Rasul menganjurkan untuk tepat waktunya. Kemudian juga di sini keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha fi awwali waqtiha. Al-afdal min fil isya at-ta'khiru ila akhiri waqtiha al-mukhtar. Yang paling afdal isya itu dilakukan di akhir waktu pilihan. Maksudnya pertengahan malam. Umpamanya ibu belum isya nih, jam 9 atau jam 10 malam gitu ya. Tapi ibu nggak ngantuk, bisalah kalau bertahan sampai malam. Ya sudah, akhirkan saja isya itu dilakukan di pertengahan malam supaya mendapatkan keutamaan waktu. Kemudian juga di sini ada faedah karahiyatun naumi qabla salatil isya. Makruh hukumnya tidur sebelum salat isya ataupun setelah maghrib. Kenapa? Karena maghrib ke isya itu kan pendek tuh, jangan dibuat tidur-tiduran. Li'alla yadhi al-jamaah, sebab tidur ini terkadang bisa melalaikan salat jamaah, apalagi rumah jauh kan itu. Termasuk juga makruh hukumnya berbincang-bincang setelah isya, kecuali ada urusan maslahat dunia atau ada urusan maslahat akhirat. Jadi kalau bincangnya itu setelah isya itu mungkin ya bincang bisnis, kan ada keuntungan dunia gitu ya. Atau mungkin bincang akhirat seperti pengajian pada isya, maka tidak masalah. Tapi kalau kemudian bincangnya tidak ada juntrungannya, ngalor ngidul ngetan ngulon tidak jelas, maka itu yang dilarang. Dilarang berbicara seperti itu setelah salat isya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di sini ada kalimat atama, sehingga ulama mengatakan salat isya juga terkadang disebut salat al-atama. Salat al-atama. Dan yang terakhir keutamaan ataupun faedah hadis ini adalah fadilatut tatwilil qiraati fi salati subhi. Disunahkan dipanjangkan bacaan ketika seseorang menjadi imam atau menjadi makmum di salat subuh. Karena di antara 5 waktu salat itu yang dianjurkan dipanjangkan bacaan ayatnya adalah salat subuh. Kenapa? Karena di situ disaksikan para malaikat. Inilah di antara faedah dari 2 hadis ini. Baik, kita kembangkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu ini memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Masing-masingnya tersendiri-sendiri. Maksudnya maghrib ini keutamaannya, kemudian isya itu keutamaannya, kemudian subuh ada lagi keutamaannya, kemudian zuhur ada lagi keutamaannya, dan begitu juga asar. Lalu apa saja keutamaan-keutamaan yang Allah anugerahkan kepada salat 5 waktu itu? Kita mulai dari salat zuhur dulu, karena memang salat yang pertama kali dilakukan Rasul pasca peristiwa spektakuler Isra dan Mi'raj. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan salat zuhur, cukuplah melihat dari keutamaan salat sunnah qabliyahnya atau salat sunnah ba'diyahnya. Kalau kita sudah tahu bagaimana keutamaan salat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, maka disitulah kita akan mengenal bahwa salat zuhur itu sangat istimewa. Kalau sunnahnya saja sangat sedemikian istimewa, bagaimana pula yang wajibnya? Apa saja keutamaannya salat sunnah di waktu sebelum dan sesudah zuhur itu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa
Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha lam tamassahu nar. Siapa yang menjaga solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka tidak ada neraka yang akan menyentuhnya. Itu keutamaan solat sunnahnya saja. Ibu kalau umpamanya solat 4 rakaat sebelum zuhur, ya tentu 2 rakaat salam ya. Kemudian ibu solat zuhur, kemudian solat lagi 4 rakaat dengan 2 kali salam, maka ibu tidak akan disentuh api neraka. Lah kalau solat sunnahnya saja bisa menjauhkan seseorang dari sentuhan api neraka, tentu solat zuhur lebih hebat lagi, karena kan hukumnya wajib. Kalau yang sunnah saja sedemikian hebatnya keutamaannya. Belum lagi keutamaan secara umum. Keutamaan secara umum tentang masalah solat gitu. Seperti solat bisa menghapus dosa, solat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan begitu seterusnya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian setelah zuhur ada salat asar. Ya, setelah zuhur itu ada salat asar. Adapun keutamaan salat asar ini besar sekali. Karena salat asar itu adalah salat penentu amalan kita diangkat atau tidak. Jadi salat asar itu menentukan kita, apakah kita akan diangkat amalan kita ataukah tidak diangkat. Karena pertemuan malaikat pencatat siang dan pagi dan juga petang itu dimulai dari subuh dan salat asar. Makanya orang-orang yang menjaga salat asar itu kata Rasul, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga 2 barad, maksudnya 2 salat dingin, kemudian Nabi SAW mengatakan maka dia wajib masuk surga. Yang dimaksud barodai ini di sini adalah zuhur dan juga asar. Kemudian juga di antara keutamaannya yang disebutkan para ulama tentang salat asar di sini, bahwa salat asar itu adalah salatul wusta, salat pertengahan. Salat pertengahan. Dan salat pertengahan maksudnya di sini adalah salat yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai salat wusta. Karena ada ayat yang mengatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta, jaga oleh kalian 5 waktu salat, terutama salat wusta. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud wusta di sini adalah salat asar. Jadi kalau ibu bisa menjaga salat asar dengan baik, maka salat-salat yang lainnya ibu bisa lebih jaga lagi. Karena itu penentu masalahnya. Salat asar itu menentukan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan lebih daripada itu, penyebab terbesar kita mendapatkan nikmat Allah di sorga dengan mampunya kita atau diberikan kesempatan untuk memandang wajah Allah itu, salah satunya adalah orang yang menjaga salat asar. Jadi akan diberikan nikmat yang sangat besar melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi. Kemudian setelah asar ada maghrib. Ya. Lalu apa keutamaan daripada salat maghrib? Adapun bicara tentang salat maghrib ini kan memang waktunya itu sangat singkat, karena dia kan dekat dengan isya itu singkat. Makanya sebaiknya jangan sampai kemudian kita mengakhir-akhirkan waktu maghrib sehingga tanpa sadar masuk ke isya gitu ya. Lah disebutkan dalam sebuah riwayat, orang-orang yang bersegera melaksanakan salat maghrib dan tepat waktu itu akan mendapatkan keutamaan. Di antaranya Nabi SAW mengatakan bara'atun minnar wa bara'atun minan nifaq. Maka dia akan terhindar
dari neraka dan akan terhindar dari perbuatan nifaq. Dan solat maghrib ini memiliki solat sunnah juga. Ada solat sunnah rawatib ba'diyah, ada solat sunnah nawafil qabliyah. Jadi qabliyah maghrib itu bukan rawatib, itu solat nafilah namanya. Bisa dilakukan, bisa ditinggalkan sesuai dengan kondisi. Tapi kalau setelah maghrib itu ada rawatibnya di situ. Ada rawatibnya 2 rakaat. Dan Nabi SAW dijelaskan saat beliau terhalang solat ini ya, solat asar tadi ya. Nabi mengatakan dalam hadis ini tentang solat maghrib adalah solat awal salati, pertama salat fa'alahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ba'da al-Isra'i wal Mi'raj, setelah dia melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kebanyakan para ulama ketika bicara soal maghrib hendaklah disegerakan dan makruh diakhirkan. Kalau datang maghrib ibu segerakan, jangan diakhirkan, terutama sekarang nih berbuka puasa, ya kan, terkadang saking keasikan makan, nah itu akhirnya jam 7 baru maghrib, alasannya jam 7 adalah 10 menit ke isya kan, itu makruh hukumnya ya. Jadi salat maghrib itu diawalkan segera, ibu ambil kurma, ibu ambil air, nah, setelah azan langsung sholat. Nanti kalau mau makan agak banyak setelah sholat saja. Nah, ini juga hati-hati karena keasikan berbuka terkadang tidak sadar 20-30 menit lewat baru setelah mendekati isya baru kemudian terburu-buru sholatnya. Makanya kata para ulama di sini tentang sholat maghrib ini disunnahkan ta'jilu sholatil maghrib, disegerakan sholat maghrib, kemudian wakarihu ta'khirah. Dan sebagian ulama memakruhkan orang-orang yang suka mengakhirkan solat maghrib. Dan ingat bahwa solat maghrib ini dikategorikan, menyegerakan solat maghrib ini dikategorikan bagian daripada fitrah, bagian daripada fitrahnya manusia. Nabi mengatakan la tazalu ummati alal fitrah, umat ini senantiasa masih berada di atas fitrah. Maksudnya di atas fitrah itu di atas keislaman, di atas akal sehat dan keislaman. Malam yuakhirul maghrib, selama mereka tidak mengakhirkan maghrib. Jadi sebaiknya jangan sampai solat maghrib diakhir-akhirkan. Kemudian setelah maghrib ada namanya solat isya. Ada namanya solat isya. Nabi mengatakan, man hafadha ala hataini salataini fi jama'atin arba'ina lailatan kutibat lahu bara'atun minnar wa bara'atun minan nifaq. Jadi barang siapa yang menjaga 2 salat, maksudnya isya dan subuh, dia jaga tuh 2 salat, itu isya dia jaga, subuh dia jaga, maka dia akan terlepas pertama dari api neraka dan yang kedua terlepas dari kemunafikan. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan laisa salatun athqala 'alal munafikin minal fajri wal isya. Tidak ada salat yang paling berat dilakukan orang-orang munafik melebihi salat fajar dan salat isya. Jadi orang munafik itu paling berat melaksanakan 2 salat ini. Makanya siapa yang menjaganya maka akan terhindar dari sifat kemunafikan. Dan bagi laki-laki sangat dianjurkan berjamaah karena ada hadis yang mengatakan man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah maka seolah-olah dia salat malam separuh malam,
barang siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia menghabiskan malam itu dengan sholat malam. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Ini sholat isya. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat subuh, sholat yang terakhir. Dan sholat subuh jelas keutamaannya ya. Pertama, kita akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Rasul mengatakan, basyiril masya'ina bidzulami bin nuri tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira orang-orang yang berjalan di kegelapan dengan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Maka orang-orang yang berjalan untuk melaksanakan subuh, kemarin sudah jelaskan, wanita juga dianjurkan sholat subuh datang ke masjid. Ya. Walaupun tentu sholat di rumah lebih baik, tetapi sahabiah di zaman Nabi SAW mengambil manfaat di waktu subuh untuk berjamaah bersama Rasul sekalian olahraga, karena di situ ada cuaca yang sangat baik sekali untuk kesehatan. Kemudian juga sholat subuh ini disaksikan para malaikat, sama dengan sholat asar. Bahkan bacaan Quran di sholat subuh akan disaksikan para malaikat, karena Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan di sholat subuh itu disaksikan para malaikat, sehingga satu-satunya sholat yang disunahkan dipanjangkan bacaannya adalah sholat subuh. Dari sholat 5 waktu itu, sholat subuh itu dianjurkan panjang. Rasul sekurang-kurangnya 100 ayat lebih yang dibaca. Ya. Kalau juz amma itu kan rata-rata 3 ayat, 6 ayat gitu ya. Tapi Rasulullah SAW kalau sholat subuh itu sampai tidak kurang dari 100 ayat. Kenapa Rasulullah SAW menyunahkan memanjangkan bacaan dalam sholat subuh itu? Karena bacaan di sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Termasuk juga sebab kita akan memandang wajah Allah di sorga. Tadi sudah dijelaskan, ada 2 sholat yang bisa menjadikan kita lebih banyak memandang wajah Allah. Pertama, menjaga sholat asar, dan yang kedua membaca sholat subuh. Jadi betul-betul menjaga sholat subuh. Kemudian juga bahwa bangunnya kita di sholat subuh itu sebuah nikmat. Jadi kalau kita dibangunkan di sholat subuh itu sebuah nikmat yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena kita bisa mematahkan ikatan-ikatan setan yang ada di tengkuk kita. Yang sering saya ceritakan hadis, siapa yang sholat di malam hari maka setan akan datang, kemudian mengikat di tengkuk kita sebelah kiri 3 ikatan sambil mengatakan tidurlah karena malam masih panjang. Kalau dia bangun maksudnya untuk subuh, kemudian berzikir hilang 1 ikatan. Kalau dia berwudu hilang 2 ikatan. Kalau dia subuh maka hilang 3 ikatan. Dan dia akan memiliki hati yang baik, dan dia memiliki tujuan hidup di hari itu. Tapi siapa yang tidak bangun subuh, apalagi lewat subuh, maka hatinya akan busuk, dan banyak masalah menimpa yang dia sendiri tidak tahu masalah itu datang dari mana. Ya, makanya kenapa kemudian sholat subuh itu luar biasa. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila diingatkan dengan satu peperangan dalam Islam namanya perang Tustar, itu menangis. Kenapa? Karena Anas bin Malik itu tidak pernah meninggalkan subuh berjamaah dan selalu tepat waktu, kecuali di perang Tustar. Dia sholat subuh itu ketika terbit matahari. Alasannya kenapa? Karena benteng Tustar itu kan kuat tuh, sehingga tidak bisa ditembus oleh para sahabat, dan mereka harus menjebol benteng itu selama 1,5 tahun kurang lebih. Jadi kota itu dikepung oleh para sahabat, bentengnya tidak roboh-roboh, sudah 1 tahun lebih. Bisa saja kekalahan kaum muslimin kan kalau kehabisan bekal. Qadarullah, benteng itu roboh di saat masuk waktu subuh, sehingga sahabat tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan kan gitu ya. Sudah 1,5 tahun mereka ngepung,
ketika bentengnya roboh, masuk pula waktu subuh. Kalau mereka sholat dulu umpamanya, ya bisa saja kemudian musuh akan memperbaharui benteng lagi kan gitu. Karena ada kesempatan mereka pun masuk dalam pertempuran di saat waktu subuh, sampai ketika dimenangkan peperangan itu rupanya sudah terbit matahari. Lah sahabat belum sholat subuh. Langsung mereka pun setelah menang terbit matahari meninggi satu tombak, maka mereka pun sholat subuh di luar waktunya. Itulah yang selalu ditangisi Anas bin Malik. Padahal sebenarnya melaksanakan sholat di luar waktu itu dibolehkan kalau ada uzur. Contoh mamanya Nabi pernah mengakhirkan sholat asar di waktu maghrib. Kenapa? Karena sibuk jaga parit kan dalam perang Ahzab itu. Jadi karena sibuk menjaga parit jangan sampai musuh masuk ke kota Madinah, akhirnya kemudian Rasul tanpa sadar waktu asar hilang, datang waktu maghrib dan Rasul belum sholat asar. Akhirnya Rasul pun sholat asar di waktu maghrib. Lah hukum sholat asar di waktu maghrib kan tidak sah karena sholat di luar waktu kan. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu boleh ya. Buktinya Rasul pernah melaksanakan asar di waktu maghrib karena memang kondisinya sedang perang. Lah apa yang dilakukan Nabi itu kan persis dengan apa yang dilakukan Anas bin Malik tuh. Anas bin Malik pun melaksanakan subuh di luar waktunya karena kondisi terdesak ketika peperangan. Kalau tidak diserang maka mereka akan gagal. Akhirnya betul istiad para sahabat, mereka menyerang, akhirnya menang. Cuman masalahnya sholat subuhnya diakhirkan, bukan diakhirkan sampai habis waktunya. Baru kemudian setelah terbit matahari mereka pun melaksanakan sholat subuh. Lah Anas bin Malik kalau diceritakan tentang perang Tustar itu menangis dan menangis. Bukan karena kemenangan haru, tapi dia menangis karena dia tidak pernah meninggalkan sholat subuh tepat waktu kecuali di perang Tustar. Itu masalahnya ya. Inilah diantara syarah daripada dua hadis tentang mawaqitus shalah, waktu salat. Wallahu alam. Dengan ngantuk sedikit nih. Efek puasa ya. Jadi kurang konsentrasi. Ya. Sampai di sini kita buat tanya jawab saja. Silakan. Ya alhamdulillah. Pada dasarnya sholat wajib di kendaraan itu tidak sah. Melaksanakan sholat wajib di kendaraan itu hukum asalnya tidak sah. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah melaksanakan sholat di atas kendaraan. Maksudnya sholat wajib. Kalau sholat sunnah ya tidak masalah. Mau di kendaraan, mau di luar kendaraan. Tapi khusus sholat wajib Rasul turun. Kalau datang waktu sholat wajib Rasul berada di atas kendaraan langsung turun. Artinya Rasul tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Hukum asalnya tidak boleh, bahkan tidak sah. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu maka dibolehkan. Dalam kondisi-kondisi darurat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, boleh dalam kondisi darurat sholat wajib di kendaraan. Contoh umpamanya sholat wajib di atas pesawat, di mana lewat dua sholat yang tidak mungkin dijamak dengan yang lain. Umpamanya kita berangkat jam 11 naik pesawat, kemudian turunnya setelah maghrib, kan tidak mungkin dijamak antara asar dengan maghrib, maka terpaksalah sholat di atas pesawat. Ya. Lain kalau seandainya kita berangkat jam 11 kemudian sampainya jam 4, berarti kita bisa menjamak dengan cara mentakhirkan, menarik zuhur ke asar kan, setelah kita turun dari pesawat. Tidak boleh dijamak di atas pesawat karena kita masih bisa memungkinkan melaksanakan dua sholat sekaligus yang bisa dijamak. Tapi kalau tidak bisa dijamak, umpamanya asar dengan maghrib ataupun isya dengan subuh, itu kan tidak bisa dijamak. Maka terpaksa sholat di atas kereta ataupun di atas
bus atau di atas pesawat gitu. Tapi kalau memungkinkan, kayak kereta kan memungkinkan berhenti tuh, dan kita ada kesempatan untuk sholat di stasiun, maka sebaiknya tidak boleh sholat di atas kereta, karena kan ada kemungkinan berhenti. Kecuali kalau berhentinya sebentar menurunkan penumpang, kemudian lewat lagi, kalau kita turun ketinggalan kereta, kalau ketinggalan kereta tekor malah kan gitu, maka itu kan maksudnya darurat, ataupun bus dan begitu seterusnya. Jadi intinya kalau tidak memungkinkan turun, maka boleh sholat di atas kendaraan, intinya seperti itu. Adapun kaifiahnya, lihat kaifiahnya. Kalau memang tidak membahayakan, maka posisi kita itu berdiri, karena berdiri dalam sholat itu hukumnya rukun. Ya, tetap berdiri dalam posisi ini. Tapi kalau memang membahayakan, seperti di pesawat kan tidak mungkin berdiri. Yang duduk saja harus pakai seatbelt kan, itu harus tidak boleh lepas kan itu. Berdiri macam mana ya? Susah lagi kan? Maka boleh dalam posisi duduk, di mana rukunya tidak lebih rendah dibandingkan sujudnya. Dan ingat bahwa sholat dalam posisi duduk itu bukan membungkukkan punggung, tetapi menundukkan kepala. Karena bahasa hadisnya yumi, mengisyaratkan. Jadi kalau kita sholat seperti ini, Allahu Akbar, rukunya gini saja, sujudnya gitu. Bukan begini. Kan ada orang sholat tuh dibungkukkan begini, nanti bungkuk lagi begini, makin bungkuk nanti. Karena lafaz hadisnya yumi'u. Yumi itu artinya mengisyaratkan. Isyarat dengan apa? Dengan kepala, bukan dengan badan. Ya. Jadi cukup pakai kepala saja ruku dan sujudnya. Pamannya rukunya Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim. Kemudian sami Allah liman hamidah. Kemudian sujud lebih rendah lagi, Allahu Akbar. Gitu. Tetap badannya tegak seperti ini, bukan dibungkukkan. Ya. Jadi sholatnya seperti itu ketika di pesawat. Yang pokoknya posisi sholat duduk memang seperti itu. Mau di rumah, mau di apa, orang sakit banyak di rumah kan sholat di kursi ya seperti itu. Cukup disyaratkan kepala, bukan badannya yang bergerak. Itu boleh kalau dalam posisi tertentu. Tapi kalau memungkinkan, pemain di pesawat ada musolahnya, ya ke musolah lah kan gitu. Karena pesawat-pesawat besar itu biasanya ada tuh musolahnya itu. Kalau memungkinkan kita bisa berdiri kan itu rukun. Tapi kalau tidak memungkinkan ya sudah duduk saja. Wallahu a'lam. Apa sekarang mau bertanya tentang salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Ada sebagian ustaz yang mengatakan kalau dikerjakan 4 rakaat langsung sebelum dan 4 rakaat langsung juga sesudah. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Kita lakukan 2 rakaat atau 4 rakaat langsung, apakah boleh? Enggak, itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bukan 4 rakaat langsung. Ya karena sholat sunnah itu tidak boleh sama dengan sholat wajib. Kalau 4 rakaat langsung nanti sama dengan duhurnya nanti. Dan kita harus menyelisih sholat sunnah itu beda dengan sholat wajib. Makanya dibuat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 4 rakaat itu maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu maksudnya. Bukan kayak sholat witir, 3 rakaat salam gitu ya. Wallahu a'lam. Tayamum, kenapa tayamum? Caranya, tayamum itu caranya cuma 1 kali tepukan saja. Memang banyaklah ya khilaf ulama ya, tapi menurut redaksi hadis ya tayamum itu cukup memukulkan tangan di dinding atau di meja lah seperti ini, kemudian boleh ditiup ya, kemudian diusap ke wajah. Ini wajah ini ya mulai dari tumbuh ini
sampai zakon ini wajah. Kemudian dari telinga sini, telinga ini wajah diusap. Diusap ya, semuanya satu kali saja. Nah, ada juga yang mengatakan boleh mengambil lagi sekali begini. Ya. Kemudian ditiup, baru ini kan tangan kanan nih. Tangan kanan dulu seperti ini, ya, baru tangan kiri. Ya. Tapi boleh sekali tepuk untuk wajah dan tangan. Jadi gini, ya. Nah tangan begini satu kali, kemudian baru begini. Jadi cuma sekali saja. Ada dalam mazhab Syafi'i memang sampai di sikut sini. Dalam mazhab Syafi'i sampai sini. Jadi bukan hanya gini, tapi baru begini. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang kuat wallahu alam cukup sampai telapak tangan saja. Itu zahir hadisnya seperti itu. Ya, zahir hadisnya. Wallahu alam. Dan tayamum untuk pengganti wudu sama dengan tayamum untuk pengganti mandi junub. Umpamanya ibu melakukan hubungan suami istri malamnya dengan suami. Tahu-tahu pas subuh nggak ada air pula, kan gitu ya. Nggak mungkin ngetuk rumah tetangga pinjam air untuk junub, malu kan? Maka cukup ibu tayamum saja. Pertama tayamum diniatkan untuk mandi junub, kemudian tayamum lagi diniatkan untuk mengganti wudu. Bentuknya gimana? Sama. Ya. Karena di masa para sahabat, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, ketika dia junub, dia belum tahu tentang tata cara tayamum untuk junub. Dikiranya tata cara tayamum untuk junub itu sama dengan orang mandi. Jadi dia guling-guling di pasir. Ammar bin Yasir itu guling-guling supaya kena semua, maksudnya badannya dengan pasir. Kemudian diceritakan sama Rasul. Kata Rasul, bukan seperti itu, kata Rasul. Cukup seperti ini. Kemudian memukulkan tangannya ke dinding, kemudian meniup, mengusap wajah dan kedua telapaknya. Jadi sama saja, baik tayamum untuk mandi junub atau tayamum untuk berwudu. Dan ini bentuk kemudahan Islam. Jangan gara-gara tidak ada air, suami mengajak ibu untuk berhubungan, ibu nggak mau, alasannya nanti besok mandi pakai apa. Islam itu tidak sesulit itu. Ya. Lakukan saja, besok nggak ada air, tayamum, selesai. Apa masalahnya? Itulah menunjukkan Islam itu mudah, jangan dipersulit. Karena bisa mandi junub diganti dengan tayamum. Wallahu a'lam. Ada satu lagi Ustaz. Iya. Soalnya orang yang sedang sakit dan duduk tidak bisa melakukan tangan, jadi diisyaratkan dengan mata ya Ustaz. Iya, dengan mata bisa, dengan kedipan, ya, atau dengan badan yang lain yang bisa bergerak. Umpamanya ini jari masih bisa, nah, umpamanya nggak bisa nih, lehernya kena apa gitu, kecelakaan atau apa kan. Nah, kalau masih bisa badannya yang membungkukkan ya bungkuk. Tapi kalau nggak sama sekali ya pakai tangan. Ya. Kalau nggak bisa ya pakai mata. Pokoknya boleh semua anggota badan itu dijadikan alat untuk itu. Tapi kalau memungkinkan mengisyaratkan dengan apa namanya, dengan kepala sesuai dengan redaksi hadis, ya begitu caranya. Wallahu a'lam. Kita sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kok ada pertanyaan nih. Bagaimana kalau malas mandi? Ya malas mandi baulah. Gitu. Ya tidak boleh malas mandi. Kalau junub ya mandi kalau ada air kan itu. Kecuali ada udzur kesehatan, kata dokter jangan sentuh air dulu. Atau kalau kena air nanti sakitnya makin parah kan itu ya. Kalau malas ini bukan alasan untuk tayamum. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.